Baik, bisa Pak. Oke. Ya, jadi di chapter yang kalau kalian nanti jadi financial manager ya, baik itu di swasta maupun sebagai PNS ya, PNS pusat maupun ataupun daerah ya. Sekarang harus saya insert juga PNS daerah ya misalnya ya. Kalau kalian jadi financial manajernya ya, misalnya kayak di kayak di kalau di kita itu di PNS itu namanya pejabat pengadaan barang ya. Pejabat pengadaan barang, atau kalau kalian seperti di tempat saya itu ada unit yang menangani tentang pembiayaan ya. Jadi kalau negara mau berhutang untuk infrastruktur, dia harus ngitung dulu infrastrukturnya itu, project investmentnya itu nggak masuk nggak gitu ya hitungannya gitu ya, profitable nggak. Walaupun kalau di negara bukan profitable ya, kalau swasta mungkin profitable hitungannya karena ada expense dan revenue. Kalau di kita mungkin lebih ke peningkatan layanan publik. Ya, tapi harus ada hitung-hitungannya. Nah ini yang paling sering kalau di swasta, ini salah satu tugas yang butuh level manajerial yang cukup tinggi ya, untuk investment decision criteria ini ya. Jadi kita intinya di chapter ini mau milih ya, misalnya ada 3 project, pilih project yang mana. Atau misalnya ada satu project, apakah project ini layak untuk dijalankan atau enggak. Cukup profitable atau tidak gitu ya. Kalau kalian pernah dengar capital budgeting ya, ini jadi capital budgeting itu di chapter 11 ini. Nanti di chapter berapa itu ada capital structure. Structure itu yang berapa persen sih sebenarnya kita idealnya punya utang. Nah, itu ada nanti setelah chapter-chapter ini ya. Tapi chapter ini namanya capital budgeting. Jadi dari kapital kita yang ada, model kita yang ada, gimana caranya membudget supaya kita bisa menjalankan satu investasi. Investasi di sini biasanya project ya, project pembangunan, project pembelian mesin baru gitu ya. Jadi investment di sini bukan investment dalam bentuk share atau saham, atau bukan dalam bentuk bond. Jadi bond dan share udah kita lewati kemarin. Ini investment di real ya, di properti, di infrastruktur dan lain-lain ya. Kita lihat. Yang kita harapkan nanti dari ending kuliah ini kita bisa ngitung ini di mahal ini. Slide ini. 5 ini yang kita harapkan bisa kita hitung ya. NPV, EAC, PI, Profitability Index ya, IRR, dan Discounted Payback Period. Oke. Kalau saya jelaskan satu-satu ini jelas nggak kekejar waktunya nanti. Ya, jadi saya akan kasih satu contoh yang langsung kita menghitung 5 variabel ini ya. Tapi itu akan sama persis dengan kalau kalian nanti lihat, kalau kita sempat nanti kita tetap kita sisir semuanya slide per slide ya. Tapi harusnya dengan satu contoh yang menggambarkan ini semua itu sudah bisa ya. Sekarang coba. Oke. Ya, kelihatan ya papannya ya. Misalnya ada satu project ya. Project A. Ya. Project A ini aliran cash flow-nya seperti ini kira-kira ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tahun ke-0 dia ngeluarin duit. Tahun ke-0 dia ngeluarin duit project ini. Kenapa? Karena biasanya project itu memang di awal-awal tahun kan pasti harus ada initial investment-nya ya. Di dalam chapter ini sering disebut IO ya, initial outlay.
ya, atau kadang disebut juga initial investment, ya, artinya biaya pertama waktu kita baru pertama mau buka usaha, mau membangun infrastruktur, mau beli mesin kopi baru, ya. Biar singkat mungkin project A ini tentang inilah ya, tentang beli mesin kopi lah misalnya ya. Kita mesin kopi itu kan kalau kalian ada yang pernah terjun ya ke dunia kafe ya, coffee shop gitu. Mesin kopi itu kan yang proper untuk buka kafe itu mungkin di atas 30 juta ya satu mesin itu ya. Untuk memutar menghancurkan kopinya, kemudian memutar susunya untuk supaya dapat apa itu namanya kayak gelembungnya itu ya, supaya bisa dibuat kayak bunga-bunga gitu ya di atas itu ya. Kalau kita minum kopi itu kan ada hiasannya gitu ya. Nah, itu jadi biasanya kalau yang apa itu merek Simonelli atau merek apa ya yang sering itu Breville ya. Nah, itu di atas 30 juta. Ya, taruhlah misalnya ini untuk kopi itu ya, tentang kopi ini ya. Jadi initial investment-nya misalnya kita beli yang bagus ya 50 juta ya. 50 juta. Nah, dari beli mesin kopi 50 juta ini berarti minus ya, karena kita keluar cash outflow di awal ya. Dari membeli ini kita menghitung kira-kira setiap tahun netnya yang kita peroleh, cash flow net ya, setelah cash flow out dan in kita ini per tahun, kita tambahkan jumlahkan per tahun, kita bisa dapat setiap tahun itu misalnya di tahun pertama kita karena masih mesin kopinya baru, kita bisa dapat 40 juta misalnya ya. 40 juta pakai JT aja deh ya. Tahun kedua kita bisa dapat masih 40 juta. Tahun ketiga 30 juta ya. Tahun keempat 30 juta. Tahun kelima 20 juta misalnya ya. Nah, pertama kalau misalnya ini single project ya, kalau ini single project, maka kalau ditanya apakah project ini worth to go, apakah project ini acceptable, berarti kita tinggal membandingkan initial investment dengan cash inflow-nya kan. Tapi kita bandingkannya hari ini, jadi kita present value-kan dulu semuanya. Ya. Jadi kita present value-kan ini present value of future revenue. Ya, sama dengan berarti 40 dalam juta ya ini ya, 40 dibagi ini misalnya K-nya ya. K itu jadi discount rate itu banyak ya lambangnya. Di chapter-chapter lalu ada R. Waktu di bonds ada YTM namanya ya kan. Waktu di awal-awal time value of money ada I. Nah, di chapter ini namanya K. Ya, sebenarnya sama aja semuanya ya. K itu kenapa K? Karena yang menentukan discount rate untuk chapter ini itu adalah biasanya pemegang saham, required rate of return. Jadi ketika RUPS atau ketika rapat dengan board director ya, pemegang saham itu bisa punya suara. Misalnya setelah ditentukan, jadi di RUPS itu ya, pertama ditentukan misalnya siapa board of director tahun depan, berapa dividen yang akan dibayar tahun depan. Nah, misalnya dibahas juga, kalau perusahaan mau masuk ke satu project baru tahun depan, ke satu investment baru, project ya, berapa minimal required rate of return-nya, berapa minimal return-nya. Misalnya ditentukan, oh ya, minimal return-nya harus 20%, baru kita ambil investasi itu. Nah, maka K ini 20% ya di sini. Jadi ini maunya pemegang saham ini. K ini maunya pemegang saham. Ya. Karena mereka kan sebenarnya yang punya perusahaan itu kan, dalam tanda kutip ya, walaupun yang menjalankan adalah manajemen ya. Nah, berarti yang pertama tadi kita cari adalah present value dari semua revenue ini ya, 40 dibagi 1 tambah 20% ya. Pangkat 1 tambah 40 dibagi 1,2 aja langsung ya. 1 tambah 20% kan 1,2 ya. 30 bagi 1,2 pangkat 3. 30 bagi 1,2 pangkat 4. 20 bagi 1,2 pangkat 5. Sama dengan berapa? Ada yang bisa bantu ngitungin? Di Excel atau di kalkulator?
40 bagi 1,2, 40 bagi 1,2 pangkat 2. Ini dalam juta ya. Dalam juta. Ada yang udah dapat? Kalau pakai Excel bisa dihitung satu-satu, bisa juga pakai ini ya. Coba 100 saya... juta. Oh ya, berapa? 100.977.400. 977.400. Ya, ini berarti udah dalam, ini berarti juta aja deh saya buat ya. Biar nyambung ya. Ini belakangnya juta-juta deh. Juta ya. Di sini ada ya, di slide ya. Kalau mau cepat ngitungnya ada rumusnya di Excel ya. Jadi bisa ngitung satu-satu, bisa juga pakai rumus ini ya. Sama dengan NPV, masukin discount rate, masukin semua cash flow-nya. Ya. Baru ditambah dengan CF0, tapi yang kita hitung ini baru yang ini, baru yang ini ya, baru yang ini kita hitung ya. Sampai sini. Jadi belum dengan cash flow nolnya ya. Tapi kalau di ujian harus tetap ditulis ya, seperti ini. Oke. Harus tetap ditulis seperti ini kalau di ujian atau di tugas. Oke, 100. Ada yang lain nggak? Udah benar ya hitungannya? Benar, Pak. Oke, benar ya. Berarti kalau ditanya NPV-nya berapa? NPV itu apa? Net present value ya, net ya. Berarti semua di present value-kan ke nilai sekarang. Biayanya plus revenue-nya. Revenue-nya tadi sudah kita present value-kan. Ini present value of future revenue. Biayanya tidak perlu di present value-kan karena kita keluarnya hari ini. Minus 50 jutanya tadi. Untuk beli mesinnya. Mesin kopi. Ya kan? Berarti NPV-nya berapa? 100.977.400 dikurang 50 juta ya. Sama dengan 59.77400. Ya. Nah, kalau dia single project ya. Kalau dia single project, single investment, kita memang nggak punya pilihan lain, maka yang kita lihat adalah tinggal NPV-nya lebih besar dari 0 atau enggak ya. Kalau NPV-nya lebih besar dari 0, berarti accept project ya. Kalau NPV-nya lebih kecil dari 0, berarti reject ya. Berarti dalam kasus ini dia positif ya, lebih besar dari 0 ya NPV-nya. Artinya worth ya, worth to go ya, berarti bisa lah ini kita jalankan. Oke, itu kalau single project. Ya, kalau single project gampang, tinggal kita cari NPV. NPV itu present value dari semua revenue dikurang initial outlay, dikurang initial investment ini ya. Kalau dia positif, jalan. Kalau nggak positif, kalau dia negatif, berarti jangan dilaksanakan ya. Gampang. Kalau single investment. Nah, sekarang kalau misalnya ada investment yang lain, ya. Jadi tadi ini saya ini kan aja ya. IO-nya tadi minus 50 juta. Tadi NPV-nya berapa? 50 berapa tadi? Ada yang ingat tadi berapa? 50? 50.977.400. 7.400. Oke. Sekarang ada pilihan lain ya. Ada pilihan lain ternyata project 2. Ada pilihan mesin kopi lain ya. Jadi selain mesin kopi A, kita punya pilihan mesin kopi B. Mesin kopinya misalnya
ini tadi misalnya Simonelli ya, ini Breville misalnya ya. Sama, ininya juga expected masa manfaatnya juga sama-sama 5 tahun ya. Sama-sama 5 tahun. Nah, initial outlay-nya, oke, anggaplah sama ya, sama-sama 50 juta harganya ya. Nah, yang beda adalah cash stream-nya, cash flow stream-nya. Misalnya ini di awal-awal dia 20 juta, baru dia 30 juta, dia terlambat panas dia, justru di tahun-tahun terakhir dia misalnya tinggi. Misalnya ya, 40 juta, kemudian 40 juta, 45 juta. Ya, berarti sama dengan yang ini ya, kita harus mencari ini dulu ya, present value of future revenue atau future cash flow ya. Future cash flow aja deh ya. Sama dengan, tolong dibantu nanti ya, dicarikan ya. 20 kali 1,2 pangkat 1, 30 bagi 1,2 pangkat 2, 40 bagi 1,2 pangkat 3, 1,2 pangkat 4, 50 bagi, 45 ya. 45, 1,2 pangkat 5. Apa? $98 juta. 22.760. 22.760. Ya. Yang lain? Ada yang menghitung Sama, juga? Sama ya? Oke, kalau udah 2 orang sama itu saya anggap benar ya. Soalnya saya nggak ngitung ya. Saya anggap benar. Nanti kalian coba lagi ya di rumah, kalau memang ada yang salah, disesuaikan ya. Yang penting metodologinya sama ya ngitungnya ya. Berarti kalau seperti itu berarti NPV-nya sama dengan 98.022.760 dikurang 50 juta. Ya, jadi present value dari cash flow in dikurang present value dari cash flow out. 48.022.760. Jadi pilih mana? Project A atau project B? Kalau kondisinya seperti ini. Pilih project mana? Pilih yang mana? NPV-nya 50 juta atau NPV 48 juta? 50. 50 ya. Jadi pilih project A ya, karena NPV-nya lebih besar dari NPV B ya. Jadi di contoh yang ini kita milih berdasarkan NPV ya. Jadi kalau dia project-nya seperti ini sama-sama 5 tahun, kemudian ada 2 project. Nah, ada istilah dalam buku ini kalau kita buka ya. Dan ini biasanya dikeluarkan juga ya saat ujian ya. Ini independent investment ya. Bedanya apa independent investment dengan mutually exclusive? Kalau yang barusan kita kerjakan ini mutually exclusive namanya. Karena apa? Karena itu sama-sama dua-duanya mesin kopi. Ya kan? Kita memilih salah satu berarti kan? Dan kalau kita pilih satu, yang lainnya pasti nggak kita pilih. Itu namanya mutually exclusive. Ya, jadi mutually exclusive itu artinya project yang sama ininya, rumpunnya, sama-sama beli mesin kopi, sama-sama mau beli gedung misalnya. Jadi kalau kita pilih satu, nggak mungkin kita pilih satunya. Mutually exclusive. Jadi salah satunya harus eksklusif terhadap yang lain, ya. Jadi hanya kita pilih satu.
kalau dengan contoh yang tadi berarti kita pakai NPV melihatnya. NPV yang lebih besar kita pilih sebagai proyek kita. Nah, kalau dia independen bagaimana lagi? Kalau independen berarti kita bisa pilih dua-duanya sepanjang NPV-nya sama-sama positif. Ini untuk proyek-proyek yang nggak berkaitan gitu ya. Dan sepanjang juga kita punya modal yang cukup. Ya, salah satu aspek yang memaksa perusahaan itu harus mutually eksklusif, harus memilih salah satu antara A atau B, itu adalah karena duitnya nggak cukup. Misalnya kayak kasus kita tadi, kalau kita cuma punya modal 50 juta, berarti kita nggak bisa independen. Nggak bisa pakai yang independen. Berarti ini harus mutually eksklusif. Ya, walaupun ini misalnya satu mesin kopi, satu mesin untuk membuat milkshake misalnya ya. Jadi hal yang berbeda dia kan, sebenarnya bisa independen, tapi karena duit kita cuma 50 juta, berarti kita harus milih salah satu. Ya, dalam kasus seperti itu berarti milihnya dalam contoh ini NPV yang lebih besar. Kalau mutually eksklusif ya. Kalau yang independen itu uang kita cukup dan ini proyeknya berbeda, maka kita bisa pilih dua-duanya sepanjang NPV-nya positif, lebih besar dari 0. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini gampang di compare karena dua-duanya sama-sama 5 tahun durasi proyeknya. Nah, sekarang kita ubah soalnya ya. Jadi kalau dia sama-sama 5 tahun tadi dan dia mutually eksklusif, kita tinggal bandingin aja NPV-nya. NPV yang lebih besar kita pilih ya. Sekarang kita ubah. Ya, jadi project B-nya nggak seperti ini ya. Project B-nya dia 8 tahun sekarang. Oke. Tahun pertama dia 20 juta ya. Tahun kedua dia 15, tiga dia 20. Atau ini 40 deh ya, biar ada yang besar ya. Ini 40 juga. Di sini 30. Kemudian ini 20. 10, 10. Ya, misalnya seperti ini cash stream-nya ya. Jadinya. Berarti kan kita sama ya. Step-nya sama. Kita ngitung NPV dulu. Apapun yang dilakukan, tetap hitung NPV dulu ya. Jadi untuk hitung NPV kita perlu PV dari future cash flow dulu kan. Future cash flow. Berarti 20 dibagi 1,2 ditambah 15 bagi 1,2 pangkat 2, 40 bagi 1,2 pangkat 3, 40 bagi 1,2 pangkat 4, 30 bagi 1,2 pangkat 5, 20 bagi 1,2 pangkat 6, 10 bagi 1,2 pangkat 7, 10 bagi 1,2 pangkat 8. Berapa itu? Yang pakai laptop bisa cari ya, pakai Excel ya. 93. 93. 392. 392. 389. 389 ya. Ini karena ini dalam juta ya tadi ya. Ini dalam juta ya. Juta ya. Ada yang lain hitungannya? Sama, Pak. Sama ya, oke. Berarti bisa dipakai ya. Berarti kita cari NPV ya. NPV-nya berarti sama dengan 93, 392, 389 dikurang 50 juta. Sama dengan 43, 392, 000 ya. Kalau gitu kita ganti deh soalnya ya. Biar saya mau buat NPV-nya yang project B itu lebih besar daripada yang A ya. Kita ganti cash flow awalnya berarti kita ganti jadi 50 ya. Kita ganti 50 aja cash flow awalnya ya.
Cash flow satunya. Coba hitung lagi berapa. Jadi yang cash flow awalnya aja yang kita ubah ya. Ini jadi 50. Cash flow yang tahun ke-1 yang jadi 50 juta. Positif 50 juta. 118392, Pak. Oke. 118 392 389. 389. 118 392 389. Berarti kan jadi 68 392 389 NPV-nya ya. Oke, sekarang kalau saya tanya ya. Project A NPV-nya 50,9 juta. Project B NPV-nya 68 juta. Mana yang kita pilih? Ada yang milih Project B? Atau ada yang nggak milih Project B? Kenapa nggak milih Project B? Mungkin karena 8 tahun itu, Pak, kelamaan. Oke. Ya benar Risiko, itu. Benar. Karena proyek yang lebih lama lebih tinggi resikonya, ya. Jadi kita nggak bisa hanya membandingkan NPV untuk soal yang seperti ini. Oke, untuk soal seperti ini kita harus pakai tambahan bantuan lagi ya. Namanya apa? EAC. Kalau kita lihat di slide ya. Kita harus pakai yang pengukuran yang kedua ini, equivalent annual cost. Ya. Pakai EAC. Saya stop share lagi. Ya. Jadi ini kita, misalnya kasusnya seperti ini ya, berarti setelah ngitung NPV kita harus lihat, kita harus ngitung EAC-nya. EAC itu gimana cara ngitungnya? Nggak muat ya. Ini udah ada yang nyatet kan ini tadi angka-angkanya ya. Nanti soalnya kita pakai lagi ya. Masih ingat nggak rumus present value annuity? PMT dikali 1 kurang 1 per 1 tambah I pangkat N dibagi I ya. Nah, kalau PVA-nya menjadi NPV, ya, maka PMT-nya inilah yang kita maksud dengan EAC-nya ya. EAC. Sementara yang di dalam kurung ini adalah namanya annuity factor ya. Annuity factor. Sehingga rumus EAC menjadi NPV dibagi dengan annuity factor. Annuity factor. Nah, berarti yang pertama kita cari NPV tadi kan udah ketahuan ya. NPV project A, project B udah ketahuan. Yang pertama kita cari harus adalah annuity factor-nya ya. Annuity factor untuk A, project A, berarti sama dengan 1 ini, rumus ini ya. 1 dikurang 1 per 1 tambah 20% pangkat berapa lama tadi project A durasinya? 5, Pak. 5 ya, berarti bagi 20%. Ada yang bisa ngitung ini? 1 kurang 1 bagi 1,2 pangkat 5 dibagi 20%.
2,99 Pak. 2,99. Yang lain ada sama? Sama, Sama, Pak. Pak. Sama, Pak. Oke. Oke ya, 2,99. Berarti EAC-nya sama dengan berapa? NPV-nya berapa tadi? NPV yang project A? 50 juta, Pak. 50 juta 997.400. Oh iya, 50 juta ada belakangnya ya. 50 juta 997.400 bagi 2,99 ya. Berapa? 17 juta, Pak. 17 juta 17 juta 55.987. 987. Oke. Sekarang yang annuity factor untuk project B ya. Berapa? 1 kurang 1 bagi 1,2 pangkat 8 ya, 8 tahun tadi ya. Bagi 20%. Coba berapa itu? $3,84. 3,84. Ya, sama. Yang lain sama? Sama, Pak. Terus sama berarti EAC-nya sama dengan tadi berapa ininya? NPV-nya tadi berapa project B? 68392 Dibagi 3,84. Berapa? tujuh belas 810 517 518. 518 ya. Nah, kalau kita bandingkan berarti gimana? Tetap ya, berarti ya EAC-nya berarti tetap project B ya, walaupun sudah kita standarisasi ke per tahun ya, ke dalam bentuk per tahun ya. Tadi kan kalau NPV dia lebih besar ya, yang B. Tapi dia selisihnya jadi nggak begitu besar ya ketika kita jadikan EAC. Dan bisa terjadi NPV-nya dia lebih besar di A, tapi EAC-nya lebih besar di B misalnya, atau sebaliknya ya, bisa terjadi seperti itu. Ya, tapi sebenarnya nggak ada ya, nggak ada apa ya istilahnya ya, nggak ada aturan baku ya. Kalau seperti ini berarti EAC yang dipilih, nggak ada. Karena banyak juga investor yang lebih mementingkan NPV. Ya, karena NPV itu yang real kan, yang betul-betul nilai sekarang dari net dari present value investasi ya kan. Sebenarnya apa sih maksud EAC ini? Sebenarnya EAC ini ya, jadi bisa EAC, bisa EAR itu sama ya. Jadi kalau ini cost, ini R-nya revenue gitu maksudnya. Nah, di buku itu dia pakai EAC karena yang nanti contohnya itu dia negatif NPV-nya ya. Tapi kalau di sini bisa aja ini kita pakai istilah EAR juga bisa ya, karena positif kan. EAR juga bisa nih. Jadi effective annual revenue. Ya. Artinya apa sih ini EAR ini? Atau EAC itu apa sih artinya? 17 sama 17,8 ini apa sih? Artinya apa? Kenapa tadi waktu kita buat rumusnya itu ini kita anggap, saya bilang tadi PMT kan? Ini sebenarnya PMT nih kan, EAC atau EAR ini kan. Kenapa? Karena bisa kita ubah tadi timeline-nya. Jadi timeline yang baru ya. Jadi untuk project A, itu bisa kita ubah jadi seperti ini timeline-nya ya. Setiap tahun dia dapat berapa? 17. 055 987. Gitu juga di sini ya. Jadi setiap tahun dia dapat 17,055,987, tapi tidak ada initial outlay lagi.
Jadi yang timeline tadi yang ada initial outlay-nya berapa dari 50 juta, ya minus 50 juta, kemudian dia ada setiap cash flow selama 5 tahun ya. Itu bisa kita convert menjadi seperti ini. Gitu. Itu maksudnya ya. Jadi seolah-olah dia setiap tahun menerima PMT yang sama, besar, 17.055.987. Tapi sekarang di timeline yang baru ini nggak ada lagi IO-nya, karena kita udah ngitung dari net present value tadi, yang kita PMT-kan. Ya. Artinya kita jadi membandingkan project A dan project B, kalau kita pakai EAC atau EAR tadi, kita berarti membandingkan seperti ini berarti. Ini berarti dia dapat 17.055.987 per year. Ya kan? Sementara yang satu lagi, project B, dia dapat 17.810.518 per year ya. Gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan jadi seperti ini. Ya, kalau contohnya NPV-nya positif ya. Nah, sekarang kita lihat yang contoh NPV-nya negatif ya di slide ya. Nah, di slide, waktu menghitung EAC-nya, dia betul-betul EAC, jadi cost ya belakangnya. Kalau ini tadi EAR ya. Nah, ini. Mana tadi? Nah, ini. Kalau dia EAC, berarti kita pilih yang cost-nya paling rendah, ya, kebalikannya. Ya, EAC, kalau dia annual cost, EAC-nya itu adalah cost per year jadinya. Kalau yang tadi kan jadi revenue per year ya, EAC-nya ya, atau EAR-nya ya. Jadi we will then select the one that has lower EAC. Contohnya ini. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi dia, kalau kita lihat cash flow-nya semua negatif kan. Cash flow-nya semua negatif. Kira-kira sektor apa yang investment-nya seperti ini ya? Kita mau invest di sektor itu, atau kita mau membangun sesuatu di sektor itu, membangun satu gedung atau apapun ya, infrastruktur, tapi nggak ada revenue sampai tahun ke-6 gitu. Kira-kira sektor apa? Ada ide nggak? Yang realnya? Kenapa? Sektor apa? Konstruksi. Konstruksi ya bisa juga ya, kalau konstruksinya memang konstruksi yang multi years ya. Jadi dia ketika di tahun ke-6 ini masih memang 1 sampai 5 ini belum selesai ya. Jadi sampai tahun ke-6 baru selesai gitu ya. Tapi yang paling sering apa yang kayak gini? Pertambangan ya, migas ya. Migas itu mungkin 5 sampai 10 tahun pertama belum ada yang produksi dia karena dia eksplorasi, eksploitasi gitu ya. Proses itu dia jalanin sampai 10 tahun pertama. Makanya kalau kita lihat, kalau nanti kalian iseng-iseng lihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan migas yang baru buat satu proyek baru, itu pasti negatif dia. Labanya dia rugi dia terus ya. 5 tahun pertama, 6 tahun pertama. Nanti di tahun ke-7 ketika udah produksi dan dia bisa produksi dan menjual hasilnya, baru dia ada laba. Nah ini contohnya seperti itu ya. Jadi di sini EAC-nya justru nanti kita cari yang paling sedikit biayanya, ya, yang paling kecil biayanya, ya. Nah, berarti kita ngitung NPV dulu. NPV-nya berarti semuanya pasti negatif ya, karena negatif hasilnya pasti negatif NPV-nya. Jadi minus 50.000 ditambah minus 6.000 dikali annuity factor, karena ini cash flow yang minus 6.000-nya ini sama ya, jadi bisa dipakai PV annuity. Hasilnya minus 76.915. Ya, nah minus 76.915. Ini yang kita bagi dengan EAC-nya. EAC-nya apa? EAC-nya 4,4859. Dari mana 4,4859?
masukin ke sini ya. 1 dikurang 1 dibagi 1,09 pangkat 6 bagi 0,06. Ini yang tadi. Menghitung annuity factor-nya ya. 4,4859. Jadi 76.915 dibagi 4,4859, 17.145,95. Seandainya ada project lain, kalau ini kan selesai nih contoh soalnya, sayangnya di PPT ini selesai, langsung masuk PI, langsung masuk Profitability Index. Seandainya ini misalnya ada pembandingnya ya, ada project satu lagi EAC-nya minus, sama-sama project tambang ini ya, minus $15.000 misalnya. Berarti kita pilih yang mana? 15.000. 15.000 ya. Ya, minus 15.000. Karena dia artinya, minus itu kan artinya cost ya. Artinya cost-nya lebih kecil ya, dalam satuan per tahun. Oke. Kalau dia tadi NPV-nya positif, berarti kita pilih yang lebih besar ya. EAC-nya. Walaupun sekali lagi ya, semuanya itu kembali ke selera ininya, investornya sebenarnya. Tapi secara teoritik kita pilih EAC ya, pakai EAC. Kalau dia proyeknya nggak sama panjang, nggak sama durasinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke PI. Jadi udah 2 ya. Tadi kita targetnya yang harus kita hitung itu NPV, EAC, PI, IRR, dan discounted PB. Jadi di dalam satu soal ini bisa jadi ABCDE ya. Karena satu soal itu bisa ngitung ini semua ya. Oke, saya stop share. Kita sekarang masuk ke Profitability Index. PI ya. PI itu gampang, itu kalau NPV itu di dalam nominal, PI itu dalam persentase gitu aja. Ingatnya ya. Jadi coba balik ke soal yang pertama tadi ya. Soal yang pertama tadi, project A-nya. Pak, izin Rona belum di ACC, Pak. Oh ya, oke. Ya, oke. Ini siapa yang chat nih? Izin ke toilet. Oke, silakan. Ada yang keluar ya? Karena jaringannya ya? Iya, Pak, sepertinya. Oke. Oke. Kelihatan nggak papannya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, tadi project A, present value dari future cash flow-nya berapa? Kalau initial outlay-nya kan tadi sama-sama ya, 50 juta ya. Kalau present value-nya berapa tadi? Bukan NPV-nya ya, present value-nya. Present value dari future revenue. 100 berapa tadi ya? 9. Yang project A yang di awal. 100.977. 100.977 berapa? 400, Pak. 400, Pak. 400 ya. Oke. Nah, kalau NPV dia mengurangi ini kurang ini kan. Jadi ini misalnya A ya, A, ini B ya. Kalau NPV kan berarti sama dengan A kurang B ya. Kalau PI, Profitability Index, itu A bagi B. Ya, jadi dalam persentase dia atau dalam indeks ya. Itu aja bedanya. Jadi PI-nya dalam hal ini Profitability Index-nya berarti 100.977.400 dibagi 50.000. Ya kan? Berarti berapa itu? 2, 2,019. 019. Oke.
Kalau project B berarti PI-nya tadi berapa persen value dari cash flow-nya? Future cash flow-nya berapa tadi? 118, 392, 389. 389. Oh, ini berarti contoh yang kedua ini ya, berarti ya? Iya, Pak. Pakai yang contoh pertama misalnya coba. Yang sama-sama 5 tahun. Yang awal tadi. Sembilan tiga 93, 392 392, 392 389 Mbak. 389. 389. Oke, 93, 392, 389 ya. Bagi 50 juta. Berapa ini? 1,8 1,87. 1,87 ya. Oke, berarti dari PI itu harusnya sama dengan NPV ya. Dia ininya. Keputusan kriterianya ya. Kalau NPV-nya lebih besar di atas, pasti PI-nya juga lebih besar. Ya. Jadi PI-nya, jadi berdasarkan PI juga kita tetap pilih yang project A ya, yang awal tadi ya. Berarti bisa nggak kira-kira menebak ya, kalau NPV-nya lebih besar dari 0, PI-nya berarti berapa? Lebih besar dari berapa? Lebih besar dari 1. 1 ya. Ya, good ya, Reza. Bagas. Kalau NPV-nya lebih kecil dari 0, pasti PI-nya lebih kecil dari 1. Ya, karena PI itu sebenarnya membalik aja. Kalau ini dia dikurang, NPV itu A kurang B, kalau PI-nya A bagi B ya. Oke. Jadi PI gampang ya kalau PI. Nah, sekarang kita masuk ke IRR. Ya, ini saya hapus ya. Kita masuk ke IRR. Tadi tolong dibantu tadi project A itu ada yang sempat nyatet nggak tadi ya ininya ya? Cash flow-nya ya? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu berapa gitu? Nyatet, Pak. Berapa tadi? Tahun pertama, ini kan IO-nya 50. Kalau tahun ininya, tahun pertamanya? 40. 40 ya. Baru? 40. 10. 30. 30. 30. 20. 20 ya. Tadi K-nya 20% ya. Nah, sekarang IRR. Apa itu IRR? Ada ide? Apa itu IRR? Ngasal aja, pokoknya pendapat aja. Apa sih IRR? Kan udah baca dong slide-nya kan sebelum kita mulai kuliah kan? Wah ya, saya coba-coba ya ke siapa ya? Coba ke Maharani deh, Maharani. Ada pendapat nggak IRR itu apa? Dari yang saya lihat di slide, Pak, ini internal rate of return. Iya, artinya apa itu kalau itu berarti? Apa kira-kira internal rate of return? Internal, pakai kata internal lagi dia ya. Apa bedanya dengan rate of return yang 20%? Kalau rate of return yang 20% kan required rate of return ya, yang ditentukan oleh pemegang saham. Yang ditentukan oleh perusahaan tersebut ya. Kalau IRR apa? Kalau di sini, Pak, tingkat diskonto suatu proyek yang menghasilkan nilai NPV sama dengan 0. Ya, jadi dengan kata lain ya, kalau kita buat ya, berarti kan kalau kita mau ngitung NPV-nya, kalau kita diskon semua
cash flow ini dengan IRR, bukan dengan 20% ya, tapi dengan IRR, dengan rate yang baru, kita kurangkan, lalu hasilnya kita kurangkan dengan IO, harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi 40 dibagi 1 tambah IRR pangkat 1. Ya. Tambah 40 dibagi 1 tambah IRR pangkat 2. 30 bagi 1 tambah IRR pangkat 3 ya. Tambah 30 bagi 1 tambah IRR pangkat 4 tambah 20 bagi 1 tambah IRR pangkat 5. Ini kan cash flow-nya ya tadi ya. Itu dikurang 50 juta. Itu harus sama dengan 0. Ya, jadi yang ditanya sekarang berapa IRR-nya? Jadi IRR itu adalah discount rate saat present value dari future revenue-nya itu sama dengan initial outlay-nya. Ya, dalam kurung NPV-nya sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang coba kita Oke, kalau masih mulai ke papan ya. Sekarang coba kita ke Excel ya. Sekalian coba, saya mau menguji nih, masih ingat nggak ini yang bonds, ini bonds ya. Ini misalnya ya, udah kelihatan belum Excel-nya? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Kelihatan ya, bonds. Oke. Misalnya price-nya 1.200 ya. Par value-nya 1.000. Kemudian kuponnya misalnya 7% deh ya, 7%. Terus apalagi N-nya misalnya 5 tahun ya. Ditanya misalnya YTM ya. Jadi YTM ini kan sebenarnya IRR juga ya, IRR dari ini bonds ya sebenarnya. Nah, sekarang saya uji ya dari yang 2 pertemuan lalu. Siapa yang bisa menebak YTM-nya? Di bawah atau di atas 7%? Ada yang masih ingat? Di bawah. Semua sama? Di bawah, ada yang bilang di atas YTM-nya? Di atas 7% atau di bawah 7%? Bawah, Pak. Bawah ya? Oke, ya berarti semuanya masih ingat berarti ya? Atau hanya 2 orang yang jawab itu yang ingat? Kenapa di bawah? Price-nya lebih besar dari par value. Artinya? Premium. Oke, sebentar, saya catat ya. Berarti artinya premium bond. Oke. Kalau premium memang kenapa? Kenapa dia YTM-nya lebih kecil dari kupon? Justru karena YTM-nya lebih kecil dari kupon, makanya harganya naik, Pak. Oke, itu ya berarti ya. Jadi karena kupon ini kan yang return yang diberikan dari bonds ini ya, dia bisa memberikan return lebih besar dari YTM, sehingga harganya naik, demand-nya naik ya. Jadi dia premium bond. Jadi ini pasti di bawah 7%. Coba kita hitung ya. Rate, N/nya 5 ya. PMT-nya, kita dari sisi investor misalnya, dari sisi kreditor ya. Berarti kalau dari sisi investor, PMT-nya positif ya, kuponnya. Oh, kita hitung dulu kuponnya. Kuponnya berarti 7% dikali par value. Ingat ya, kupon itu kita butuhkan bukan dalam persen, tapi kita butuhkan dalam nominal. Ya, jadi selalu kita convert ke dalam nominal dia. Sama dengan rate, N/nya 5, PMT-nya positif tadi ya, kita anggap kita dari sisi investor 70. PV-nya berarti jadi minus ya, minus 1.200 ya, karena kita membayar kan sekarang. Kalau kita beli bond ini berarti kita ngeluarin duit kan.
minus 1.200. FV-nya par value-nya. Nanti kita dapat lagi positif berarti ya. Oke. 3% ya. Jadi memang di bawah kupon ya, 2,7 malah, 2,67%. Ya benar ya. Nah, kenapa kita bisa pakai rumus di Excel, pakai rumus rate ini, rate sama dengan rate? Karena cash flow-nya, PMT-nya sama kan, kuponnya kan 70 terus kan setiap tahun. Nah, di contoh di chapter ini ya, cash flow-nya nggak sama lagi. Tiap tahun beda-beda. Kita buat di bawah lah ya. Ini investment. Yang tadi kita buat di atas di papan tulis itu tahun ke 0. Ini year. Ini cash flow ya. Tahun ke 0, 1, 2, sampai berapa tahun? 5 ya. 5 ya, sampai 5 tahun ya. 5 tahun ya. Cash flow-nya yang pertama dia minus 50 juta. Ya, ini kita pakai ini aja deh. Oh. Ini formatnya aja. Ya. Minus 50 juta, nggak usah pakai di belakang koma. Terus tahun pertamanya berapa? 40 juta ya, 40 juta. Tahun keduanya 40 juta. Tahun ketiganya tadi 30, 30, 20 ya. 30, 20. Ya, ini nggak usah pakai belakang koma, gini aja ya. Nah, kita nggak pakai ngitung IRR-nya, kita nggak pakai ini ya, nggak pakai rate lagi. Karena kalau rate ini kita ngitung payment-nya harus sama ya, tahun 1 sampai tahun 5 ini sama, baru kita bisa pakai rumus yang tadi. Berarti di sini kita harus ngitungnya pakai rumus IRR. Sama dengan IRR, di-drag aja semua, dari mulai tahun ke 0. Jadi yang negatif sampai selesai, durasinya semua dimasukkan. Ya. 67,23% ya. Artinya apa? 67,23% nih. Artinya sebenarnya real bukan real ya, internal return ya, return dari project ini yang benar-benar kita terima dalam persentase itu 67,23%. Ya sama dengan YTM tadi ya. Kalau YTM ini dia justru kita di-adjust-nya di price ya. YTM-nya ditentukan tingkat suku bunga oleh BI. Kalau di sini enggak, justru kita mencari IRR-nya ini, nanti kita bandingkan dengan K-nya. K-nya tadi berapa? Yang di soal. K-nya 20% ya. Berarti dengan menggunakan IRR, kita acceptable atau enggak ini investment-nya? IRR lebih besar daripada K. IRR lebih kecil daripada K. S lebih kecil daripada K. Acceptable atau enggak? Acceptable. Acceptable ya. Karena yang diharapkan pemegang saham sebenarnya 20% aja kan. Tapi ternyata perusahaan ini bisa investasi ini bisa memberikan 67,23 ya. Kalau dia lebih kecil daripada K baru berarti unacceptable ya. Itu kalau menggunakan IRR ya. Jadi kalau menggunakan NPV, kalau dia project single, tinggal NPV-nya lebih besar dari 0 atau tidak. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti kita jalankan project-nya. Kalau menggunakan NPV ya. Kalau dia ada 2 project mutually eksklusif menggunakan NPV, berarti cari NPV yang paling besar. Kalau dia 2 project tapi umurnya nggak sama, cari pakai equivalent annual ya, annual cost atau annual revenue. Nah, kalau PI itu sebenarnya pemanis saja. PI itu kan sama persis dengan NPV ya. Jadi dia nggak akan mengubah keputusan apa-apa.
Cuman dia PI itu versi indeks dari NPV, versi indeks dari NPV. Kalau NPV-nya dalam nominal, PI-nya dalam indeks, ya. Makanya profitability index. Nah, IRR itu adalah rate yang menjadikan NPV-nya 0. Kapan NPV-nya 0? Pada saat discount rate-nya sama dengan IRR. Coba ya kita buktikan ya. Ini sekarang present value-nya kita hitung ya. Ini kita ngitung NPV-nya. Berarti yang 50 juta tetap ya, karena ini di tahun ke-0. Yang di tahun pertama berarti 40 juta dibagi 1 ditambah IRR ya. Ini IRR-nya tadi kan. Oke, baru yang tahun kedua dibagi 1 ditambah IRR pangkat 2. Ya kan? Ini ya. Yang tahun ketiga 1 dibagi 1 ditambah IRR pangkat 3. Sorry. Ini salah ini ya. Harusnya gini ya, pangkat 1 tambah ini pangkat 3 gini ya. Yang atas juga gitu. Pangkatnya harusnya di luar kan? Pangkat 2 ya. Oke, ini pangkat 3. Oke, sip. Ini bagi 1 ditambah IRR pangkat 4. Ini dibagi 1 ditambah IRR pangkat 5. Coba kita hitung. Benar nggak NPV-nya 0 ya? Ya, 0 ya. Jadi NPV-nya 0 ketika kita masukkan discount rate-nya sama dengan IRR. Sebesar IRR ya. Jadi IRR itu adalah rate yang membuat NPV-nya menjadi 0. Yang membuat initial outlay sama dengan present value dari cash flow. Jadi kalau kita present value, kita sum ini ya. Kita sum hanya yang present value dari cash flow-nya, ini pasti sama dengan initial outlay-nya 50 juta ya. Jadi sama dengan ini initial outlay ya. Hanya NPV-nya 0. Oke ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalkan kejadiannya kayak tadi, Pak, apa mungkin IRR-nya itu berubah nggak, Pak? Kalau misalkan dia kayak tambang itu yang minus. Kalau dia investasinya dalam bentuk pertambangan, kan ini otomatis minus semua, Pak, dari atas. Iya, betul, ya. Bisa dihitung IRR-nya itu, Pak? Enggak bisa, karena dia kan semuanya masih cost ya. IRR itu adalah rate of return dari project itu. Kalau itu kan belum ada return-nya berarti ya. Ya, jadi sama kayak profitability index ya. PI juga nggak bisa dihitung kalau misalnya masih semuanya negatif cash flow-nya. Karena belum ada profitnya berarti. Ya, jadi profitability index atau IRR juga itu bisa dihitung kalau dia udah dalam kondisi normal berjalan. Nah, dalam kondisi yang memang seperti tadi perusahaan pertambangan itu, berarti yang bisa kita lakukan hanya menghitung NPV dan EAC. Ya, membandingkannya hanya dengan NPV atau EAC. NPV-nya kalau yang negatif semua, berarti kita cari NPV yang tetap yang paling tinggi kan. Misalnya satu NPV-nya minus 60 juta, satu lagi minus 50 juta. Berarti yang kita pilih minus 50 juta. Minus 50 juta kan lebih tinggi kan dari minus 60 juta kan. Ya, jadi kalau untuk yang project yang multi years-nya masih negatif cash flow-nya, kita pakai NPV, baru kita pakai, kalau memang kita perlu pakai ya, karena beda durasi, misalnya kita pakai EAC. Ya, yang IRR dan ininya belum bisa terpakai. Oh iya, Pak. Okay. Ya, Pak. Makasih. Sama-sama. Tapi memang most likely nanti soalnya pasti yang kondisi normal ya. Supaya semuanya terpakai ya. Kalau nggak rugi juga kan buat soal hanya untuk NPV dan itu ya. Harusnya soalnya modelnya seperti ini nanti ya. Oke. IRR sudah, apa lagi ya? Oh ya. Sekarang kita coba lihat ini ya.
Ini siapa ya? Kurang satu berarti masih si itu ya. Putri ya, masih belum gabung berarti ya. Tadi sudah saya hubungi Pak, katanya emang nggak bisa bergabung sama sekali ternyata Pak. Oh gitu, ya udah oke. Tadi Iya. memang udah bilang ke saya, izin karena lagi ada ini ya pemakaman atau apa gitu ya. Iya Pak. Ada kremasi katanya. Ya udah, kalau menurut saya sih memang udah lebih bagus nggak usah dipaksakan hadir kan. Iya. Toh kalian masih punya jatah kan? 2 kali ya. Masih full, Pak, jatahnya. Masih kalau bisa jangan dipakai lah ya kan. Iya benar. Kecuali memang kondisi yang seperti yang Putri sekarang kan lagi membutuhkan ini. Oke, tadi saya mau buka ini ya. Ini nih. Walaupun IRR itu ya kalau kita lihat nanti di slide, yang paling handy itu dipakai ternyata berdasarkan penelitian ya, IRR ya, yang paling banyak dipakai. Kalau kita lihat ini NPV nomor 2, baru payback, discounted payback, sama profitability index ya. Nah, makanya saya bilang EAC itu tadi itu nggak wajib itu sebenarnya ya. EAC tadi itu sebenarnya nggak wajib dipakai, dan banyak investor nggak peduli. Jadi misalnya tadi yang antara 5 tahun dan 8 tahun durasinya, ya udah yang mana yang NPV-nya paling gede aja dipilih. Ya, karena buat mereka yang paling penting adalah present value dari cash flow. Makanya saya bilang itu sebenarnya berkaitan dengan taste saja sebenarnya. Dan EAC itu memang sesuatu yang enggak, ya itu hanya untuk meyakinkan lah ya sebenarnya ya EAC itu. Jadi kalau dari 5 ini selain EAC ya, yang paling sering itu ternyata dipakai IRR dan NPV ya. Karena memang sangat handy kan dengan memasukkan rumus IRR aja, tinggal kita bandingin dengan K-nya. Dengan required rate of return yang dari shareholders kan. Kalau dia lebih besar, acceptable. Kalau dia lebih kecil, unacceptable. Nah, tapi kita lihat di slide ini ya, kelemahan dari IRR ya. IRR itu ternyata bisa membuat bingung ya, Sekarang kita coba yang cash flow ini ya, yang soal ini. Nah, ini initial outlay-nya 200.000 ya, pembelian pertama printer. Kemudian cash flow pertamanya setahun dari sekarang 1,2 juta dolar. Nah, di tahun kedua cash flow printer ini harus mengganti spare part misalnya. Sehingga ada pengeluaran lagi di tahun kedua, minus 2,2 juta ya. Di tahun ketiga baru dia menghasilkan lagi 1,2 juta ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, kalau kita balik ke Excel kita ya. Ini aja ya misalnya, tahun ke-0 ya. 1, 2, 3 ya tadi ya. Ini minus 200.000 ya. Kemudian di tahun pertama itu 1.200.000. Tahun kedua itu minus 2.200.000. Tahun ketiga itu 1.200.000 lagi ya. Ketika cash flow-nya modelnya seperti ini ya, ternyata ketika cash flow-nya modelnya ada negatif di tengah-tengah juga gitu ya. Jadi bukan hanya di IO-nya aja yang negatif ya. Sebentar saya ubah ini aja jadi bentuknya lebih enak. Ya, misalnya gini ya. Ketika seperti ini, ternyata IRR-nya bukan cuma 1. Oke, sekarang kita coba ya. IRR 1 sama dengan IRR drag semua ya. 0. Nah, ternyata 0% pun itu bisa mendiskon cash flow 3 cash flow ini menjadi sama dengan minus 200. Sama nggak? Coba kita hitung ya. Ini kan berarti tahun ke-0 berarti tetap sama. Tahun ke-1 berarti ini dibagi. Nggak perlu dibagi ya, karena dia apa? Kalau discount rate-nya 0 berarti apa artinya? Artinya nggak ada time value of money kan? Jadi bagi 1 semua kan ini.
1 tambah 0 pangkat 1, 1 tambah 0 pangkat 2, 1 kan semua ini kan. Jadi ini sama nih semua kan dengan ini kan. Bener nggak kalau kita sum ini jadi 0? 0 ya. Jadi kalau IRR-nya kita masukin 0%, NPV-nya juga 0 ya. Jadi ini IRR memang salah satu IRR-nya. Oke? IRR yang kedua coba. Sama dengan IRR sama dengan IRR. Misalnya saya tambahin 1 ya. 100%. Nah, sekarang kita uji ya. Sama nggak? Tahun ke-0 dia tetap sama ya, minus 200 ya. Tahun ke-1 dia berarti ini dibagi 1 ditambah 100% ya. Bagi 2 sebenarnya ya. Pangkat 1 ya kan. Tahun kedua dia ini dibagi 1 ditambah 100% pangkat 2. Tahun ketiga dibagi 1 ditambah IRR pangkat 3. Kalau memang 100% ini IRR, maka hasilnya ini harus 0 kan? NPV-nya kan? Coba. 0 ya. Jadi IRR-nya bisa lebih dari 1. Ini salah satu kelemahan IRR. Bahkan di PowerPoint itu, kalau kita masukkan IRR 3 misalnya lagi 200% ya, 200%, itu juga membuat menjadi 0 NPV-nya. Ya, misalnya di sini ya, ini tadi IRR 0%, ini tadi IRR 100%. Sekarang IRR 200% ya. Ini tetap sama karena di tahun ke-0, kemudian ini tadi ya cash flow-nya kan ini ya, dibagi 1 ditambah ini ya. Ini juga sama dibagi 1 ditambah 200% tutup kurung pangkat 2. Ya kan? Sama dengan dibagi 1 ditambah 200% tutup kurung pangkat 3. Sekarang kita cek ya. Apakah juga 0? 0 ya. Jadi ini juga IRR-nya. Ya, ini permasalahan IRR ya. Jadi dia bisa beberapa discount rate yang membuat cash flow kita ini menjadi NPV-nya 0. Ya, kalau kita balik ke slide, itu fenomenanya ya, IRR ini. Itu salah satu kelemahannya IRR ya. Kalau kita lihat di slide ya. Nah, ini. Ketika discount rate-nya 0%, maka NPV-nya 0. 50% NPV-nya minus 22, 100% 0 lagi, 200% 0 lagi. Ya, jadi ada beberapa IRR, multiple IRR namanya ya. Itu yang membuat semakin semakin tidak pasti ya kalau kita mengenai IRR. Walaupun hanya di beberapa kasus, khususnya kalau kasusnya ada cash outflow di tengah-tengah yang tadi. Ya, ini. Jadi dia awalnya minus 200, tahun pertama plus 1,2, tahun kedua minus 2,2 lagi ya. Jadi dia ada plus dan minus ya, pergantian tanda. Kalau ada di sini kali ya. Oh, enggak ada ditunjukinnya. Jadi itu ya salah satu yang membuat IRR itu kelemahannya itu sebenarnya ya. Jadi kalau dalam kasus pemilihan ya, yang mana yang paling bagus, memang paling handy, paling gampang, paling cepat itu IRR ya. Tapi yang paling tepat itu sebenarnya NPV, apapun ceritanya ya. NPV itu sebenarnya yang king of decision maker lah for projects ya. Makanya dibilang ini use NPV as it will give correct ranking for the projects. Ya. Nah, ini ada permasalahan juga nih. Dalam kasus seperti ini nanti bisa ini terjadi ya. Dan bisa jadi ini jadi soal juga ya. Ada dua investment, ada dua project ya. Namanya satu AA+, satu lagi project BBR. Ini cash flow-nya seperti ini ya. Tahun pertama sama-sama initial outlay-nya minus 500.000. Tahun kedua 1 sampai 5 ini ya. Kalau kita hitung NPV, maka kita pilih project mana? Kalau kita pilih NPV, kita hitung pakai NPV. Berdasarkan NPV berarti project mana?
AA plus, Pak. AA plus, Pak. ya. Tapi kalau berdasarkan IRR, project mana? BBR. BBR ya. Sambil ngidupin lampu dulu nih. BBR ya. Nah, dalam kondisi gini yang mana kita pilih? Nah, di dalam prakteknya banyak investor itu yang salah ya memilih. Jadi dia memilih berdasarkan IRR. Tapi kalau secara teori, balik lagi ya ke teori kita ya. Cash is king ya kan. Cash flow adalah segalanya kan di teori finance itu ya. Jadi tetap NPV harusnya yang kita lihat. Kalau ada soal seperti ini maka kalian gunakan NPV ya ini. Trust NPV di dalam kotak ini ya, yang bullet ketiga di dalam kotak, trust NPV. Ya, jadi NPV give the correct ranking of projects. Sama dengan ini tadi ya. Use NPV as it will give the correct ranking for the projects. Jadi gunakan NPV kalau misalnya berbeda hasil IRR dan NPV. Karena tadi ada beberapa kelemahan IRR ya. Tapi dalam persoalan yang umum pasti dia sejalan. NPV besar, IRR juga besar ya. Dalam persoalan yang umum dia sejalan. Dalam kasus-kasus yang umum. Ini kasus-kasus yang ini aja nih, yang spesifik ya, yang berbeda ya. Nah, pertanyaan lagi yang sering salah ya ketika ujian ya mahasiswa. Misalnya soalnya seperti ini ya. Bayangkan soalnya seperti ini. Ada dua project AA plus dan project BBR. Oke. Cash flow-nya seperti ini persis. Disuruh ngitung NPV, oke, done, ya kan? Selesai. Suruh ngitung yang B-nya, suruh ngitung IRR, bisa, gampang, ya. Tinggal pakai Excel aja kan, kalau IRR kan. Kalau NPV juga bisa dihitung tadi pakai Excel, ya. Yang penting dituliskan caranya di kertas ujian, oke? Nah, baru ditanya seperti ini, ya. Ini bisa jadi soal, ya. Dan dosen Pak Dosko itu sering banget dia suka dia soal seperti ini. Untuk kasus seperti ini ya, AA plus versus BBR. Pertanyaannya adalah berapa discount rate ya, berapa discount rate agar NPV AA plus sama dengan NPV BBR. Ya. Jadi pertanyaannya itu berapa discount rate agar NPV-nya AA plus sama dengan NPV-nya BBR. Nah, kalau kita pakai discount rate-nya kan di sini 15% ya di dalam soal ini. Makanya NPV-nya yang A plus jadi 412, yang BBR jadi 370. Ini pakai 15%. Pertanyaannya berapa discount rate-nya supaya sama NPV-nya? Ya, di mana titik break even antara kedua investasi ini? Pada saat berapa discount rate-nya? Nah, itu pertanyaannya. Maka kalau kita ilustrasikan sebenarnya gambarnya ini ya. Kalau kita titik-titik ini semua yang A plus profile ini dengan BBR ini kita masukkan ke dalam grafik ini, kira-kira begini dia kalau kita gambarkan ya. Jadi yang ditanya berapa titik ini? Titik ini berada di berapa persen gitu ya. Maka salah satu cara yang paling praktis, gampang, dan harusnya jangan sampai salah ya di ujian itu adalah tinggal diselisihkan aja. Ya, A plus BBR ya, diselisihkan aja, dibuat satu cash flow baru. Jadi ini seolah-olah investment baru. Ya, jadi kolom paling kanan di tabel ini seolah-olah ada project baru yang merupakan difference selisih antara project AA plus dan BBR. Sorry. Selisih minus 500 dengan minus 500 0 ya. Selisih 100 dengan 400 300 ya. Jadi harus konsisten. Kita mau yang mana, BBR kurang AA plus atau AA plus kurang BBR. Sama nanti hasilnya, tapi harus konsisten ya. Kalau dari atas kita BBR kurang AA plus berarti yang untuk tahun pertama jadi positif 300 karena BBR dikurang AA plus ya, 400 dikurang 100. Kemudian 300 kurang 200, 100 ya, 200 kurang 300 minus 100, 200 kurang 400 minus 200, 100 kurang 500 minus 400. Kemudian gimana ngitungnya yang tadi? Cari IRR dari kolom paling kanan ini. Jadi sama dengan IRR di drag ya kan, dari kolom yang year 0 sampai kolom year 5 di kolom paling kanan. Jadi ini seolah-olah investment baru, yang paling kanan ini investment baru, project baru, kita cari IRR-nya berapa. Ya. Setelah kita cari, if IRR-nya adalah 19,5%, maka bisa kita estimasikan bahwa titik temu antara project AA dan BBR itu adalah
19,5%. Ya, ini sering ya, ini ditanyakan ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, sekali lagi ya, pasti pertama ditanya NPV berapa. Bisa dicari ya. K-nya 15% kan dikasih tahu ya di soal. IRR-nya berapa? Bisa dicari. Nah, baru pertanyaannya adalah kapan atau pada saat discount rate berapa NPV AA plus sama dengan NPV BBR. Maka sandingkan dua-duanya, buat satu tambahan kolom, selisihkan. Misalnya BBR kurang AA plus berarti 0, BBR kurang AA plus berarti 400, di tahun pertama 400 kurang 100, begitu 100 seterusnya ya. Jadi seolah-olah ada cash flow, ada project baru ya, hasil dari mendifferentkan AA plus dan BBR. Nah, lalu cari IRR dari project baru ini. Itulah dia aproksimasi atau estimasi dari titik temu ya. Titik temu kedua kurva ini. Jadi 19,5%. Oke. Jadi ini kebetulan aja ya, initial outlay-nya sama-sama 500.000 ya. Dalam prakteknya bisa aja misalnya BBR ini initial outlay-nya misalnya minus 400.000. Ya, jadi kalau ini minus 400.000 berarti yang kolom paling kanan ini berarti 100.000 positif ya. Karena ini BBR kurang AA plus. Minus 400.000 dikurang minus 500.000, 100.000 positif. Atasnya bisa aja ya. Jadi ini nggak selamanya sama cash flow tahun ke nolnya. Oke. Nah, karena tadi masalah-masalah IRR itu, muncullah MIRR. MIRR ini memang nggak exact banget gintungnya jadinya ya. Tapi paling tidak bisa menyelesaikan masalah multiple IRR yang sampai IR-nya ada IRR 1, 2 tadi kan, yang 0%, 100%, 200% ya. MIRR itu bagaimana? MIRR ini, coba ya, kalau kita pakai MIRR, ya, coba kita pakai kasus yang tadi itu ya, yang multiple IRR 0, 100, 200% tadi ya. Jadi tadi kan kasusnya seperti ini ya, 0, tahun ke 0 itu IO-nya berarti minus 200 ya, minus 200.000. Tahun pertama itu dia terima 1.200.000. Tahun kedua dia juga keluar lagi minus 2,2 juta, ya kan? Tahun ketiga dia nerima 1.200.000. Nah, kalau ini langsung kita hitung IRR-nya, maka tadi ya bisa multiple IRR ya. Nah, caranya adalah yang negatif di tahun kedua ini kita bawa ke tahun pertama, ke tahun ke nol, kita present value kan. Ya, jadi present value dari ini, jadi IO di tahun pertama diganti, bukan jadi minus 200.000, tapi minus 200.000 ditambah present value dari minus 2,2 juta ini. Ya, itu jadi IO-nya yang baru. Ya, dijumlahkan di sini. Jadi semua yang negatif ditarik semua ke tahun ke nol biar digabung. Ya, misalnya hasilnya X ya, misalnya hasilnya X ya. Di present value kan pakai apa? Pakai discount faktornya K yang di soal nanti ya. Berapapun ya di soal. Di present value kan ke tahun ke nol digabung dengan IO, misalnya hasilnya X, maka timeline-nya jadi berubah. Jadi IO-nya bukan lagi minus 200 kan, tapi IO-nya menjadi minus X. Ya kan? Tahun pertama jadi ada 1.200.000. Tahun kedua jadi nggak ada apa-apa, 0. Ya, 0 tadinya kan ke bawah ya, tapi jadi 0. Tahun ketiga ini tahun ya, tahun 1, 2, 3. Ini 0, cash flow-nya 0. Cash flow-nya ini. Tahun ketiga tetap ada 1.200. 1.200.000 gitu ya. Jadi timeline-nya jadi berubah. Baru dengan timeline yang baru ini baru hitung IRR-nya. Nah, IRR dengan timeline yang baru inilah namanya MIRR, ya. Modified Internal Rate of Return, ya. Jadi tujuannya kita supaya tidak ada lagi yang negatif di tengah-tengah. Tarik semuanya di tahun ke nol. Gabung dengan IO-nya. Gabung dengan initial outlay-nya. Ya, ini cara untuk menghilangkan multiple IRR tadi.
Jadi makin lama makin menarik ya materi manajemen keuangannya. Kemarin kita bonds, baru saham, baru sekarang bukan bonds, bukan saham, tapi kalau kita investnya di real investment ya, di proyek. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke discounted payback ya, atau payback period. Nah, sekarang misalnya ada project ya, ada satu project. Nah, ya. Project A ya, misalnya tahun ke-0 ini year. Ini saya ganti ya timeline-nya ya. Sekarang bentuknya tabel misalnya ya. Kalau biasanya kan ke samping ya. Ini tabel ya. Tahun ke-0 dia ngeluarin 100.000 ya. Dalam dolar ya misalnya ya. 100.000 dolar. Tahun pertama dia dapat 40.000. Tahun kedua dia dapat 35.000 ya. Tahun ketiga dia dapat 25.000. Tahun keempat dia dapat 50.000. Tahun kelima dia dapat 70.000 misalnya ya. Ditanya berapa payback period dan discounted payback period. Ya. Apa itu payback period? Payback apa artinya payback? Payback apa sih artinya payback? Balik modal. Balik modal ya, good ya. Balik modal. Payback itu artinya balik modal. Jadi payback period itu adanya berapa lama kita bisa balik modal, ya. Cuman kalau payback period dia nggak pakai time value of money. Yang pakai time value of money adalah discounted payback period, ya. Jadi kalau ditanya payback periodnya gampang banget ini kan. Berapa lama kita balik modal coba? Tahun pertama masih belum balik modal ya. Tahun pertama masih minus 60.000 ya. Ini apa ya? Sisa kurang modal misalnya lah ya. Tabelnya ya. Berarti setelah tahun pertama dia dapat 40.000, masih kurang 60.000. Ini payback period ya, nggak pakai time value of money. Tahun kedua dapat 35, berarti udah 75 ya. Kurangnya 25.000 lagi biar break even. Tahun ketiga dapat 25.000, jadi 0 ya. Jadi dia tahun ketiga. Payback periodnya 3 tahun berarti. Oke. Sekarang discounted payback period. Atau ini dulu deh ya. Kalau saya ubah ya, ini yang pertama ya, versi pertama. Kalau saya ubah misalnya cash flow-nya misalnya di sini 50.000. Atau jangan 50.000, terlalu bulat ya. 40.000 ya. 40.000. Berarti kalau 3 tahun dia udah kelebihan, bukan payback period lagi ya, udah positif 15.000. Ya kan? Padahal kita mau cari kapan dia benar-benar 0. Berarti kan antara 2 sampai 3 tahun ya, 2, sekian tahun harusnya. Kalau seperti ini timeline-nya. Berarti 2,9 tahun, 2, sekian tahun ya di antara ini. Gimana cara carinya? Berapa tahunnya? Ngitung 2, sekian tahunnya itu gimana cara nyarinya? Namanya interpolasi ya. Jadi kalau dia 2 tahun,
Jadi kan antara ini ya, titiknya berarti antara 2 tahun dan 3 tahun ya. Ya kira-kira di sinilah gitu misalnya ya. Kalau dia 2 tahun, maka cash flow-nya kita berapa? Kalau cuma 2 tahun berarti kita masih kurang 25.000 ya. 25.000. Tapi kalau dia 3 tahun, kita jadi lebih 15.000. Ya kan? Padahal kita cuma kurang 25.000 ya. Kita cuma mau ke titik ini aja. Berarti titik ini adalah berapa? 25.000 dibagi jarak ini ke sini 40.000 kan? Minus 25 ke positif 15. Bagi 40.000. Dikali 1 tahun kan? Jarak ini kan dua titik ini kan 1 tahun. 40.000 ini kan jarak 1 tahun nih. Jarak antara 2 tahun dan 3 tahun itu minus 25.000 ke positif 15.000. Jadi dikali 1 tahun. Sama dengan berapa itu? 0,625 tahun ya. Artinya payback periodnya menjadi 2,625 tahun. Ya, jadi 2 tahun plus 0,625 tahun. Oke? Jadi namanya interpolasi ya, metode interpolasi ya. Karena dia somewhere between 2 tahun dan 3 tahun kan. Kalau dia 3 tahun udah kelebihan, bukan payback period lagi. Oke? Jadi 2,625 tahun. Tapi sekali lagi, kelemahannya payback period ini adalah dia belum memasukkan unsur time value of money. Ya. Nah, sekarang baru kita masukkan unsur time value of money. Oke, di discounted payback period ya. Yang ini paham nggak ini yang tadi sini ya? 25.000 bagi 40.000 kali 1 tahun. Kenapa 25.000? Karena jarak yang mau kita cari ini cuma 25.000 nih. Kalau 40.000 udah sampai setahun, udah lebih jadinya jadi positif 15. Kita cuma mau nyari ke titik ini aja supaya 25.000 jaraknya. 25.000 dibagi, total jarak ini kan 40.000 nih. Antara minus 25 ke positif 15. Dikali 1 tahun, karena jarak ini 1 tahun. Itu ya. Oke, sekarang kita cari discounted payback period ya. Untuk mencari discounted payback period, berarti kita harus ngitung dulu present value-nya. Ya, kita harus ngitung present value-nya dulu. Dan ini jadi yang terakhir ya, ini bagian terakhir yang kita pelajari hari ini, discounted payback. Makanya mudah-mudahan 10 menit ya, bisa. 10 menit maksimal 15 menit. Biar bisa sholat maghrib ya. Kalau kita hitung present value-nya, berarti yang 100.000 nggak ada ya, tetap 100.000 karena di tahun ke-0. Misalnya K-nya, let's say K-nya 10%. Ya, nanti tolong dibantu hitungin, 40.000 berarti berapa PV-nya? 40.000 dibagi 1 tambah 10%, pangkat 1. Berapa ini berarti PV-nya? Ada yang bisa bantu hitung? PV dari 40.000 di tahun pertama, PV-nya di tahun ke-0 berapa? 40.000 di 363. 363. 364. Kalau 400. Ini kan 40.000 nih. Berarti 36 berapa? 36.364. 364. Oke. Yang tahun kedua 35.000 dibagi 1,1 pangkat 2. Berapa? 28.926. Oke. Tahun ketiga 40.000 dibagi 1,1 pangkat 3.
30.005. 52 perak. 30.052. Iya, Pak. Oke, tahun keempat. Ya. 150. 150. Tahun kelima terakhir. 43.464. 63.000? 43. Oh, 43.000. 43.000? 464. 464 ya. Nah, sekarang sama kayak tadi ya. Jadi sisa modal ya, modal yang belum tertutupi gitulah ya. Tabel ini ya, tutup. Berarti setelah tahun pertama sisa modalnya yang kurang berapa? 63.636 ya. 100.000 dikurang ini ya. Di tahun kedua berapa? Coba minus 63.636 ditambah 24.926. Minus 63.636 ditambah 28.926. Berapa? 34.710, Pak. 34.710. 310, oke. Kurang lagi nih. 30.052 berapa? Tahun ketiga. 4.658. Oke. Tahun keempat? 29.000 berapa nih? 492. 29.492. Ada positif ya. Jadi berarti di antara 3 dan 4 tahun kan? Berarti di antara 3 dan 4 tahun ya. Sekarang ini 3 tahun. Ya, 4 tahun. Sama ya, pakai interpolasi lagi ya. Kalau dia 3 tahun, dia masih kurang 4.658 ya. Berarti kira-kira di sini kita mau nyarinya nih ya, titiknya ya. Sementara kalau dia sampai 4 tahun, dia udah lebih 29.492. Ya. Jarak antara titik ini dan sampai titik ini adalah minus 4.658 sampai 29.492, jaraknya berapa? Jaraknya pasti sama dengan ini kan? 34.150 kalau dijumlah ya. Jaraknya ini adalah 34.150. Padahal kita cuma mau ngambil di titik ini doang. 3, sekian tahun ya. Kita mau ngambil di sini doang ya. Berarti jarak ini adalah 4.658 dibagi 34.150 dikali 1 tahun. Berapa itu? 4.658 dibagi 34.150. 0,136. 136 tahun ya. Artinya discounted payback period-nya adalah 3 tahun ya, 136 tahun. Ya. Apa yang menyebabkan perbedaan payback period dan discounted payback period? Time value of money. Ya. Jadi lebih cepat dia balik modal karena dia nggak mau ngitung time value of money yang di atas. Yang di sini dia sudah memasukkan time value of money. Oke, ada pertanyaan? Jadi itu ya, NPV. Jadi yang most powerful itu yang, kalau saya sendiri secara pribadi, paling cocok sebenarnya NPV ya, apapun ceritanya, NPV ya. Karena itu yang menggambarkan present value net dari cash flow, semua cash flow. Lalu PI, Profitability Index. Profitability Index itu nggak mungkin beda hasilnya dengan NPV. Ya. Kalau menurut NPV Project A yang lebih baik, pasti menurut Profitability Index juga Project A. Karena itu hanya diputar aja ya, itu hanya dalam bentuk indeksnya. Lalu EAC atau EAR ya, kalau dia revenue EAR, kalau itu EAC ya, kalau cost.
Itu kalau memang dia durasi proyeknya tidak sama. Ya, hanya untuk melihat merata-ratakan per tahunnya seperti apa sih gitu ya. Lalu IRR ternyata banyak kelemahan ya. Seperti tadi, kalau ada cash flow di tengah-tengah tahun, di tengah-tengah durasi yang minus, maka dia bisa membuat multiple IRR. Bisa kita modify, bisa. Cash flow yang minus di tengah-tengah itu dibalikkan ke initial outlay, digabung dengan IO yang pertama. Ya. Dibuat timeline baru, hitung lagi IRR-nya ulang. Itu namanya MIRR, modified IRR. Ya, baru cara lain adalah menentukan project mana ya. Ini kalau dalam bicara tentang mutually exclusive project menggunakan discounted payback period misalnya, berarti yang dipilih adalah yang discounted payback period-nya lebih milih 2 project misalnya. Yang lebih cepat. Yang lebih cepat, lebih kecil. Ya. Jadi yang discounted payback period-nya lebih kecil. Ya. Yang dipilih. Oke, ada pertanyaan? Coba kita lihat ya, slide-nya kayaknya udah kan, cuma sampai situ aja kayaknya. IRR, ini tadi yang contoh untuk payback ya. Nanti dibaca ya, sama ya, prinsipnya sama. Nah, ini nanti dibaca juga ya. Cuman ini hanya menunjukkan beberapa teknik aja yang tadi. Ini resume dari yang tadi ya. EAC itu apa? Nah, ini nih ya. Jadi yang coba ya, bisa nggak saya zoom ini ya? Nah, ini tabel ini yang EAC ya, yang tabel kedua itu. Kalau dia cost EAC, kalau dia cash flow ya, cash flow positif itu sering juga disebut EAA ya, sama aja itu. EAA itu dia untuk yang positif. Kalau kita tadi EAR itu hanya istilah aja ya. EAA itu equivalent annual annuity. Ya, annual PMT-nya maksudnya. Oke. Ini yang paling sering dipakai IRR ya dalam dalam survei yang dilakukan ya. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Apalagi ya nanti ya, coba dibaca-baca lagi ya, dicoba kerjain soalnya di buku textbook. Minggu depan kalau ada pertanyaan silakan ya ditanyakan di awal kuliah. Karena yang minggu depan agak lebih kompleks lagi ya. Kita masuk ke free cash flow model yang minggu depan ya. Jadi harus lewat dulu ini. Harus lewat dulu ini baru enak masuk untuk yang chapter depan. Oke, kalau sudah cukup, berarti kita hari ini minus 1 orang ya, jadinya ya. Minus Putri ya. Oh iya, foto ya. Foto dulu ya. Tampilin dulu ya videonya ya. Oke. Udah? Ya, saya tuh satu lagi untuk backup. Oke, sip kalau gitu. Makasih ya kehadirannya semua, makasih atensinya juga. Sampai jumpa minggu depan di chapter selanjutnya. Tetap sehat, stay at home ya. Makasih semuanya. Kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya tutup ya, saya ya. Baik Pak. Ini apa tandaan? Nah itu ada goyangan di sana.